Apa jadinya ya ketika seorang guru jatuh cinta dengan seorang pria Jepang yang misterius? Di film ini kita bakal melihat kisahnya cuy. Langsung aja ya kalau gitu kita mulai filmnya. Film ini bersetting di kota Tokyo, Jepang. Perempuan cantik ini bernama Margaret. Ia seorang guru bahasa Inggris di sekolah pramugari. Sepertinya Margaret tidak menikmati pekerjaannya. Mukanya sangat lusuh dan tidak bersemangat cuy. Margaret pun merasa sangat kesepian. Oleh karena itu, sehabis dia mengajar, ia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya sesama warga negara asing. Tubuh Margaret pun sangat menginginkan sentuhan lelaki. Makanya tak heran ia dengan mudahnya mencumbu semua pria yang ia temui. Anehnya, Margaret ini tuh gak demen sama cowok bule. Dia tuh lebih seneng sama cowok Jepang cuy. Lagi-lagi, ia pun mencari laki-laki Jepang untuk menggenjot dirinya di malam ini. Mereka pun langsung gasken ke kamar hotel. Esok harinya, Margaret pun terlambat mengajar dan datang dengan muka yang sangat berantakan. Hancur banget kayaknya ya si Margaret ini cuy. Margaret pun ditegur lah sama seniornya. Ia pun diberi nasihat untuk lebih menunjukkan sisi positifnya di depan murid-murid lainnya. Ya karena guru adalah contoh bagi murid-muridnya kan cuy. Ia pun mampir ke toko buku. Tapi bukannya mencari buku yang bener, Margaret malah membaca buku erotis. Ia pun dihampiri lah sama seorang laki-laki yang mirip bos gangster. Ia pun memuji Margaret karena memiliki selera membaca yang sangat bagus. Tatapan yang sangat misterius laki-laki ini membuat Margaret jadi makin penasaran dengan pria ini cuy. Tanpa basa-basi, Margaret pun langsung menyosor si pria ini. Mereka pun langsung gasken ke hotel untuk melampiaskan hasrat mereka cuy. Aksi menggenjot pria ini sangat membuat Margaret menjadi senang dan bahagia. Senyum pun terpampang lebar di wajahnya Margaret. Ia pun menceritakan pria ini ke teman-temannya. Hal ini pun berdampak positif pada pekerjaannya Margaret. Ia menjadi lebih rajin dan berpakaian lebih rapi lagi. Sepertinya ia menemukan sebuah semangat baru dalam kehidupan cuy. Sepulang kerja, ia pun dijemputlah oleh pria ini. Pria ini bernama Kazu. Margaret pun diperlakukan layaknya seorang ratu oleh si Kazu. Kali ini mereka nggak langsung bercocok tanam nih. Mereka memulai berkencan dengan memakan sushi dan saling mengenal satu sama lain. Nah baru deh kelar makan, Margaret digenjot sama abang Kazu. Mereka berdua pun sangat menikmati hal ini. Sampailah si Kazu bercerita kalau dia nih mau menikah dengan wanita lain. Margaret pun merasa tersentak dengan perkataan Kazu. Ia pun langsung pergi meninggalkan Kazu yang tidak pakai baju. Yah, Margaret pun kembali lagi menjadi perempuan yang hancur dan berantakan. Ia pun ditemani dengan temannya yang kayaknya sama aja sih kayak dirinya. Malah lebih parah lagi, Margaret diajak untuk bersenang-senang melupakan Kazu. Hari-hari berikutnya, Margaret pun memilih untuk menghabiskan waktu sendirian dengan berolahraga dan merokok di pintu kamar. Bener-bener madesu banget lah ya si Margaret. Sampailah pada suatu hari, Kazu mengirimkan sebuah buku dan tiket hotel untuk mengajak Margaret bercocok tanam lagi. Margaret pun tidak menolak ajakan Kazu. Mereka pun lanjut bertemu seperti biasa. Di sini Margaret mulai memprovokasi Kazu, apakah dia nih benar-benar mencintai wanita yang mau ia nikahi. Kazu pun tampak bimbang harus memilih menikah dengan pacarnya atau lanjut menggenjot si Margaret. Tapi kalau kalian jadi Kazu, bakal pilih mana nih cuy? Tulis di kolom komentar ya. Kazu pun mengajak Margaret untuk bolos mengajar dan jalan-jalan dengan dirinya. Margaret pun ya sudah tentu memilih jalan-jalan bersama Kazu. Di kereta, Kazu pun memperlihatkanlah foto keluarganya pada Margaret. Singkat cerita, mereka pun tibalah di sebuah pegunungan. Langsung deh mereka cipokan. Kazu dan Margaret pun melanjutkan perjalanan mereka kembali.
Margaret pun diajaklah ke sebuah tempat ibadah menemani Kazu. Mereka pun kembali pulang menaiki kereta. Perjalanan yang jauh membuat Margaret menjadi lelah dan tertidur. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Kazu untuk pergi meninggalkan Margaret sendirian. Ia pun meninggalkan jaket kulitnya sebagai kenang-kenangan. Bangsat juga ya. Keesokan harinya, posisi Margaret di tempat kerja sudah digantikan oleh orang lain. Ia pun dipecat dari pekerjaannya. Wow, double kill coy. Ditinggal Kazu dan dipecat dari pekerjaannya. Gila ya kalau gue jadi Margaret. Di Jepang sendirian, muka cantik, gak punya kerjaan. Jadi bintang bokep kali ya. Lanjut. Seperti perempuan pada umumnya, Margaret pun hanya bisa menangis. Untungnya, masih ada temennya yang menemani Margaret untuk melupakan permasalahan hidup, yaitu dengan meminum alkohol. Tapi ingat ya, alkohol tidak menyelesaikan masalah cuy, malah justru menambah masalah. Margaret pun jadi hilang arah. Ia pun pergi dari hotel ke hotel mencicipi berbagai lelaki yang ia temui. Ia pun digenjot dengan berbagai gaya. Sampailah tiba di suatu hari, Margaret nggak sengaja nih ngelihat Kazu yang habis bertemu dengan calon istrinya. Margaret pun membuntuti Kazu dari belakang. Margaret pun semakin penasaran dengan si Kazu. Ia pun bahkan berteriak memanggil nama Kazu ke setiap lorong apartemen. Margaret pun bahkan duduk terdiam dan menangis. Akhirnya, Kazu pun nongol dan menghampiri Margaret. Margaret pun tanpa banyak basi langsung bilang kalau dia mencintai Kazu. Kazu pun tanpa berpikir panjang langsung menggenjot Margaret di tempat gak tuh. Kazu pun tampak menangis, entah menyesal atau apalah yang terjadi dengan dirinya. Nah, kan bener kan? Si Margaret pun menjadi wanita penghibur di sebuah kafe dewasa. Karena ya mau gimana lagi cuy, dia nih gak punya kerjaan dan dia nih harus tetap makan dan menghidupi dirinya sendiri. Tapi jiwanya Margaret bukanlah wanita penghibur. Ia pun menangis dan kecewa dengan dirinya sendiri. Di tengah keputusasaannya Margaret, ia pun diikutilah sama sesosok pria misterius. Margaret pun terus menghindar dan sampailah ia terpojok di sebuah lorong gelap dan sepi. Pria ini pun tanpa banyak basi mengajak Margaret untuk gasken ke hotel. Margaret pun tampaknya setengah hati mengikuti pria ini. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin dari pria ini dia bisa mendapatkanlah sedikit uang untuk bertahan hidup ya kan. Singkat cerita, bukannya digenjot, tapi si pria ini malah membiarkan Margaret dianggurin di atas kasur gak tuh. Sampai tiba-tiba datanglah seseorang yang mendobrak masuk secara paksa ke kamarnya Margaret. Tahu-taunya pria itu adalah Kazu. Ia pun datang menyelamatkan Margaret dari terkaman pria psikopat itu cuy. Film ini pun berakhir dengan kisah cinta mereka yang harus tetap kandas. Kazu tetap di Jepang dan Margaret pulang ke Amerika. Kadang sesuatu yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Ya itulah hidup cuy. Seperti biasa, gue selalu berharap nih ini cuma hiburan ya. Ya anggap aja ini buat kalian mengisi waktu kalian di waktu gabut. Ingat, ini hanya hiburan. Seperti biasa terima kasih juga yang udah nonton sampai habis. Kalian luar biasa. Jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian nih pada tahu. Oke, gua cabut dan sampai ketemu di video berikutnya.